Hari itu, sebuah kereta kuda berhias lambang Guild Petualang. Pedang dan tongkat bersilang di depan perisai perak, berhenti perlahan di depan gedung Guild Petualang Lun. Dari dalamnya turun seorang pria bertubuh tinggi dan tegap. Rambut serta janggutnya berwarna putih, memanjang hingga menutupi sebagian dadanya. Ia memegang sebuah tongkat kayu tua yang panjangnya bahkan melebihi tinggi tubuhnya. Semua ciri yang melekat padanya, dari tatapan mata hingga caranya berdiri, menandakan satu hal: ia bukan orang biasa. Namun bukan penampilan fisiknya yang membuat semua orang terdiam. Begitu langkah kakinya menjejak lantai batu dan pintu guild terbuka, udara di dalam ruangan berubah drastis. Suasana yang tadinya riuh oleh tawa petualang dan dentingan cangkir logam tiba-tiba membeku. Mereka yang ada di dalam ruangan tidak tahu siapa pria itu, tetapi aura yang mengalir darinya seperti tekanan tak terlihat, dingin, berat, dan menakutkan. Pria itu tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia berjalan lurus menuju meja resepsionis. Nina, salah satu petugas penerima tamu, yang semula tengah memeriksa laporan, langsung berdiri tegak. Wajahnya berubah pucat saat menyadari siapa tamunya. Ia membungkuk dalam, dan hanya dengan satu kata yang keluar dari bibirnya, seluruh guild membeku lebih dalam. Grandmaster. Suara itu terdengar jelas di antara keheningan. Sebagian besar orang tidak tahu apa artinya, tetapi beberapa petualang senior segera menyadarinya. Itu adalah sebutan untuk sosok tertinggi dalam organisasi sihir dan alkimia kerajaan. Gelombang kegelisahan menyebar diam-diam di antara mereka. Tak seorang pun berani berbicara, bahkan untuk menelan ludah pun terasa berat. Tanpa menghiraukan reaksi sekitarnya, pria itu mengucapkan perintah singkat kepada Nina. Wajah Nina menegang, lalu ia segera mengangguk dan mempersilakan sang Grandmaster melewati koridor menuju bagian dalam guild. Suasana baru kembali normal setelah keduanya menghilang di balik pintu besi yang menuju ruang pertemuan utama. Di ruang kerja Guildmaster Lun, suasana tidak kalah tegang. Hugh McGrath, pria yang dikenal sebagai salah satu petualang veteran dan pemimpin Guild Lun, menunggu dengan keringat dingin di pelipis. Grandmaster Finley Forsyth tidak datang ke perbatasan tanpa alasan. Kehadirannya berarti sesuatu yang penting, mungkin bahkan sesuatu yang berbahaya. Begitu Finley duduk, ia langsung menyampaikan tujuannya. Ia memberitahu bahwa putrinya Elsie baru saja kembali dari Twilight Land setelah melakukan penelitian panjang. Gadis itu dikenal luas sebagai salah satu penyihir paling berbakat yang pernah dimiliki kerajaan, dan kini kembali mengurung diri di laboratorium pribadinya di ibu kota. Hugh hanya bisa mengangguk sambil menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Nama Elsie memunculkan kenangan yang berat baginya. 3 tahun lalu, ia menolak lamaran pernikahan yang diajukan oleh keluarga Forsyth. Padahal Elsie dikenal sebagai perempuan cantik, berbakat, dan bahkan dicintai oleh ayahnya sendiri dengan sepenuh hati. Namun Hugh menolak, bukan karena meremehkan, melainkan karena merasa tidak layak bagi seseorang sepertinya. Keputusan itu memutus hubungan baik antara mereka, dan semenjak itu, Elsie menutup dirinya dalam dunia penelitian. Finley menyadari kegugupan Hugh, namun pria tua itu tampak tidak membawa dendam. Ia berbicara dengan tenang, menegaskan bahwa masa di mana wanita harus menikah demi garis keturunan sudah berlalu. Putrinya berhak menentukan hidupnya sendiri, dan jika suatu hari ia menemukan seseorang yang benar-benar ia cintai, keputusan itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Bagi Hugh, kata-kata itu terasa seperti beban yang terangkat sekaligus peringatan halus. Ia tahu betul bahwa Finley bukan sekadar bangsawan biasa, tetapi seorang Grandmaster Alkimia dan penyihir besar yang memiliki pengaruh hingga ke jantung kerajaan. Setelah membahas putrinya, Finley beralih pada tujuan utamanya. Ia datang bukan sekadar untuk membicarakan keluarga, melainkan karena kepercayaan yang ia berikan hanya pada Guild Lun. Ia menyebutkan bahwa ada hal penting yang tidak bisa disampaikan melalui alat komunikasi sihir resmi milik kerajaan. Meskipun Guild Lun memiliki sistem transmisi alkimia yang terhubung langsung dengan ibu kota, keamanan salurannya tidak sepenuhnya terjamin. Dengan nada berat, Finley mengungkapkan inti kedatangannya. Salah satu parti kelas A dari Guild Petualang Ibu Kota, kelompok terkenal bernama V-Dragon, telah hilang jejak. Tidak ada kabar, tidak ada sinyal sihir, seolah mereka lenyap begitu saja. Hugh terdiam. Dalam benaknya,
Nama V-Dragon langsung menimbulkan rasa khawatir. Parti itu dikenal memiliki kekuatan besar dan reputasi tinggi, dipimpin oleh veteran yang tak terkalahkan dalam banyak ekspedisi. Jika mereka sampai menghilang tanpa jejak, itu bukan sekadar kegagalan misi. Itu tanda adanya sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bergerak di balik layar. Finlay menatapnya tanpa ekspresi, namun matanya mengandung ketegangan yang dalam. Ia tidak datang untuk meminta bantuan, melainkan untuk memperingatkan. Dunia tampaknya kembali bergerak menuju arah yang berbahaya, dan entah mengapa, semua benang nasib itu tampak mengarah pada wilayah barat, tempat di mana cahaya dan kegelapan mulai kembali bertemu. Beberapa hari sebelumnya, Abel telah resmi naik pangkat menjadi petualang kelas A. Dengan demikian, parti yang dipimpinnya, Crimson Swords, secara otomatis diakui sebagai parti A kelas. Dalam sistem guild, peringkat tertinggi di antara anggota menentukan peringkat keseluruhan parti, sehingga meskipun Warren, Leihia, dan Lin masih berstatus B kelas, kenaikan Abel cukup untuk menaikkan posisi seluruh kelompoknya. Namun, dibandingkan dengan V-Dragon, parti E kelas legendaris dari ibu kota, Crimson Swords masih dianggap muda. V-Dragon terdiri dari 5 anggota, semuanya petualang A kelas dengan reputasi tinggi, hasil dari pengalaman dan pencapaian panjang yang dibangun selama bertahun-tahun. 4 di antara mereka masih berusia awal 30-an, sementara 1, sang pendeta, telah mendekati usia 40. Mereka berada pada masa paling matang dalam karir kepetualangan. Kini, kabar mengejutkan datang. V-Dragon dilaporkan hilang tanpa jejak. Ketika Grandmaster Finlay Forsyth menyampaikan hal itu kepada Hugh McGrath, suasana ruang kerja Guild Lune mendadak tegang. Hugh mempertanyakan keabsahan laporan tersebut. Pemimpin V-Dragon dikenal sebagai sosok santai dan acuh terhadap berbagai hal, tetapi Finlay menegaskan bahwa tanggung jawab administratif selalu dipegang oleh Pendeta Henning, sosok teliti dan dapat diandalkan. Tidak pernah sebelumnya ada keterlambatan atau masalah komunikasi dari kelompok itu. Kini, bahkan Henning tak memberikan kabar. Finlay menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ia mengaitkan hilangnya V-Dragon dengan urusan yang melibatkan putrinya, Elsie. Saat melakukan penelitian di Twilight Land, Elsie berhasil menjalin hubungan dengan tokoh berpengaruh di sana. Hasil dari negosiasi tingkat tinggi itu memunculkan rencana pertukaran mahasiswa antara Universitas Sihir Kerajaan dan institusi lokal di Twilight Land, disertai pembentukan kedutaan besar pertama di wilayah tersebut. Twilight Land sendiri merupakan negara muda di barat daya kerajaan, tertutup, namun aktif dalam perdagangan dan pertukaran sipil. Meski hubungan antar pemerintah minim, para petualang dan pedagang dari kedua wilayah kerap berinteraksi. Proyek kedutaan besar menjadi langkah diplomatik penting bagi kerajaan. Finlay menjelaskan bahwa V-Dragon awalnya ditugaskan sebagai bagian dari perwakilan resmi ke Twilight Land. Keberadaan Pendeta Henning seharusnya menjamin kelancaran urusan itu, tetapi absennya mereka kini menjadi tanda bahaya. Lebih buruk lagi, tujuan terakhir yang diketahui dari V-Dragon adalah wilayah Count Gother, sebuah daerah perbatasan utara yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran. Baik Finlay maupun Hugh menyadari arti dari hal itu. Jika V-Dragon lenyap di sana, kemungkinan keterlibatan pihak Kekaisaran tidak bisa diabaikan. Petualang kelas A memiliki kekuatan yang setara dengan satu pasukan kecil. Mereka jarang gagal dalam misi, apalagi hilang tanpa jejak. Namun, di sisi lain, Kekaisaran memiliki individu-individu berbahaya yang kekuatannya hampir di luar batas manusia. Salah satunya adalah Oscar Ruska, penyihir api ledakan yang konon mampu membakar 1000 prajurit dalam satu serangan, menjatuhkan Wyvern hanya dengan satu mantra, dan menghancurkan kota pemberontak dengan satu ledakan. Jika pihak seperti itu terlibat, bahkan V-Dragon pun mungkin tak mampu bertahan. Finlay kemudian menyatakan maksud kedatangannya. Ia ingin agar Crimson Swords, parti A kelas baru dari Lune, ditugaskan mencari V-Dragon yang hilang. Permintaan itu membuat Hugh terdiam lama. Ekspresinya berubah muram, beban berat terlihat jelas di wajahnya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara ringan. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini hanya diketahui segelintir orang. Abel, pemimpin Crimson Swords, bukanlah petualang biasa.
Nama aslinya adalah Albert Besford Knightley, putra kedua Raja Kerajaan Knightley. Finlay yang terbiasa menghadapi kejutan besar di dunia sihir dan politik tetap terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menerima fakta itu. Selama ini, ia hanya tahu bahwa Pangeran Albert telah meninggalkan istana untuk pelatihan militer di bawah salah satu bangsawan besar. Tidak ada yang membayangkan bahwa sang pangeran justru berkelana sebagai petualang dan mencapai peringkat A dengan kemampuannya sendiri. Sistem penilaian Guild Petualang tidak memperhitungkan status darah bangsawan, hanya hasil, kontribusi, dan kemampuan yang menjadi dasar. Karena itulah, bahkan Grandmaster sekalipun tidak mengetahui asal-usul Abel. Di satu sisi, hal itu menjadi bukti bahwa sistem Guild benar-benar adil. Namun kini, keadilan sistem itu berhadapan dengan kenyataan politik yang rumit. Finlay menekan dahinya. Ia mengakui bahwa rahasia sebesar itu seharusnya disampaikan kepadanya sejak awal, tetapi ia juga memahami bahwa Hugh hanya mengikuti prosedur formal yang berlaku. Sekalipun begitu, fakta bahwa seorang pangeran kini terlibat langsung dalam misi petualang mengubah segalanya. Mengirim Abel ke perbatasan kekaisaran jelas terlalu berisiko. Apalagi, pangeran mahkota yang saat ini menjadi pewaris tahta dikabarkan kian lemah kesehatannya. Jika sesuatu terjadi pada sang putra mahkota, hak suksesi akan jatuh kepada Abel. Dengan kata lain, keselamatan Abel kini menyangkut masa depan seluruh kerajaan. Setelah menimbang kemungkinan itu, keduanya sepakat bahwa misi pencarian V-Dragon tidak boleh diserahkan kepada Crimson Swords. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk membentuk tim pencarian lain, beranggotakan petualang B dan C kelas dengan kekuatan investigasi kuat. Hugh bahkan menyebut kemungkinan melibatkan White Knight, parti B kelas yang dipimpin oleh Phelps A. Heinlein, seorang petualang muda dengan kemampuan informasi luar biasa, mewarisi jaringan intelijen luas dari ayahnya, Marquis Alexis Heinlein. Namun, masalah lain muncul. Kementerian Luar Negeri telah menekan pihak Guild untuk segera mengirim perwakilan resmi ke Twilight Land. Dalam daftar personel utusan yang telah disetujui, satu slot penting ditujukan bagi petualang A kelas. Kekosongan posisi itu akibat hilangnya V-Dragon menimbulkan kekhawatiran diplomatik. Finlay menilai Crimson Swords dapat menggantikan posisi V-Dragon dalam misi diplomatik tersebut. Mengirim Abel ke Twilight Land jauh lebih aman daripada ke perbatasan kekaisaran. Hubungan antar pemerintah memang lemah, tetapi interaksi sipil dan perdagangan cukup aktif, sehingga resikonya relatif kecil. Hugh menyetujui gagasan itu, namun kembali ragu ketika Finlay menyebut bahwa dalam daftar perwakilan diperlukan pasangan, seorang ahli pedang dan seorang penyihir. Penyihir yang seharusnya mendampingi Abel adalah Lin. Sayangnya, Lin baru saja ditugaskan mendampingi penyelidikan Yang Mulia Ilarion Baraha di Desa Kona terkait penelitian sihir iblis dan vampir. Nama itu membuat Finlay menutup wajah dengan tangannya. Ia mengenal betul siapa Ilarion Baraha, penyihir istana utama, sosok yang berada di puncak hierarki sihir kerajaan. Bahkan raja sendiri tidak bisa mengubah keputusan pria itu. Jika Lin sudah ditunjuk menjadi asistennya, maka tidak ada yang bisa memanggilnya kembali. Finlay menghela napas panjang. Ia menyadari betapa sulitnya mencari pengganti Lin dalam waktu singkat. Tak banyak penyihir di seluruh kerajaan yang mampu menandingi bakatnya, apalagi dengan tingkat kompatibilitas yang sesuai dengan gaya bertarung Abel. Setelah keheningan panjang, Hugh akhirnya mengajukan satu nama. Ada seorang penyihir yang baru saja naik ke kelas C, masih muda, tapi kekuatannya luar biasa, dan ia memiliki sinkronisasi alami dengan gaya bertarung Abel. Finlay mendengarkan penjelasan itu dengan seksama. Kelas C bukan masalah, ujarnya kemudian, selama individu itu bisa bekerja dengan baik bersama sang Crimson Swords. Meski begitu, Hugh tetap menampilkan ekspresi gelap. Masalahnya bukan pada Rio, tetapi pada kemauannya sendiri. Rio adalah tipe petualang yang sulit diajak menerima tugas, bahkan untuk urusan penting sekalipun. Dia adalah petualang dengan harta paling melimpah di kerajaan. Dia memiliki segalanya, dan dia memilih untuk dapat hidup santai. Dia tidak peduli kepada orang lain dan juga kepada negara ini. Selama tidak ada yang mengusiknya, maka dia tidak akan bergerak. Jadi, menurut Hugh, hal yang paling berat adalah tentang bagaimana cara untuk dapat merayu Rio supaya dia masuk terlibat dalam misi baru mereka.
Mendengar hal itu, Finlay yang berpengalaman dengan banyak petualang tampak memahami hal tersebut. Hugh tahu, petualang seperti Rio tidak mudah dipengaruhi oleh imbalan materi atau kenaikan pangkat. Oleh karena itu, ia mencoba mengingat kembali pertemuan terakhir dengan Rio. Saat ekspedisi ke kerajaan Inverey, Rio sempat menunjukkan ketertarikan besar terhadap sesuatu, golem milik aliansi, bahkan yang rusak sekalipun. Hal itu mustahil dipenuhi secara normal, karena menyangkut teknologi negara lain. Finlay berpikir sejenak, lalu menyinggung Baron Kenneth Hayward, alkimiawan ternama di ibu kota yang dikenal dekat dengan Rio. Mungkin melalui alkimia, Rio bisa diberi alasan kuat untuk menerima tugas yang diperlukan. Di waktu yang sama, Rio berlatih sihir air di halaman rumahnya. Ia mengasah kendali atas waterjet thruster, sihir bantu untuk mobilitas yang memancarkan air dari tubuhnya. Halaman seluas 400 meter berubah menjadi kolam dadakan dengan dinding air setinggi 5 meter. Rio basah kuyup, namun itu disengaja. Latihan ini membutuhkan percobaan langsung. Ia melompat, meluncur, dan meluncurkan icicle lens ke target es yang terapung di atas air, seakan bermain. Namun, setiap gerakannya penuh disiplin. Kesenangan yang ia rasakan adalah cara terbaik menguasai kemampuan. Dari kejauhan, kereta berhenti di depan rumah. Logo Guild Petualang tertera jelas. Seorang pria berwajah garang turun, Hugh McGlass. Ekspresinya berubah terkejut melihat dinding air. Rio segera menghentikan latihan, menyingkirkan kolam dadakan, dan mendarat di depan Hugh. Ia mempersilahkan Hugh masuk, lalu meluncur ke rumah menggunakan sihir air. Di dalam, aroma kopi menguar. Rio sudah menyiapkan French press unik yang terbuat dari es. Air di dalamnya panas, namun wadahnya tetap dingin. Hugh mencicipi kopi itu dan terkejut dengan rasa dan aroma yang luar biasa. Lebih baik dari kopi yang biasa disajikan di Guild. Rio menjelaskan kopi Kona itu berasal dari desa Kona, disangrai oleh ahli sangrai terbaik. Ia tersenyum santai, menikmati hasil ciptaannya. Namun Hugh datang bukan untuk kopi. Ia menjelaskan maksud kedatangannya. Ada tugas yang hanya bisa dipercayakan pada Rio. Wajah Rio berubah. Senang tadi kini menjadi enggan. Ia menolak halus, menyebut dirinya sibuk dengan latihan. Hugh menatapnya diam, membuat Rio merasa tak nyaman. Tugas itu mendesak. Utusan kerajaan akan berangkat ke Twilight Land dalam 10 hari dan 2 petualang akan mendampingi. Salah satunya belum kembali, sehingga hanya Rio yang dianggap cukup mampu dengan Abel sebagai pendamping. Waktu yang sempit dan urgensi misi membuat Hugh tidak punya pilihan lain. Hugh menilai Rio dengan cermat, menyadari bahwa dia bukan tipe petualang yang mudah digoda dengan uang atau imbalan biasa. Meski Abel telah naik menjadi A-Class, Crimson Swords masih membutuhkan seorang penyihir yang mampu menandingi kemampuannya, dan Lynn yang biasanya menjadi pilihan harus absen karena membantu Ilarion di desa Kona. Rin tenggelam dalam penyelidikan iblis dan vampir, sehingga kemungkinan besar tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dalam situasi itu, nama Rio muncul sebagai satu-satunya pilihan yang pantas mendampingi Abel. Rio sendiri sempat merasakan campuran keterkejutan dan antusiasme. Menjadi petualang yang ditugaskan untuk misi penting negara, menggantikan V-Dragon yang hilang. Bukan hal sepele, apalagi tugas itu mengharuskan Rio bekerja sama dengan Abel. Namun, hal yang membuatnya semakin bersemangat adalah hak istimewa yang diberikan oleh Grandmaster. Kesempatan untuk melihat golem yang dirampas dari aliansi kini sedang diselidiki di bengkel alkimia kerajaan. Kesempatan itu membuatnya hampir melompat kegirangan, lebih berharga daripada harta atau imbalan biasa. Hugh menjelaskan aturan perjalanan. Mereka akan berangkat menggunakan kereta kuda dari Guild, ditemani Abel. Selain itu, Rio harus memberitahu orang-orang yang terkait tentang keberangkatannya, menyiapkan rumah, dan memastikan semuanya tertata rapi. Meskipun Rio dikenal santai dan jarang menerima permintaan, kali ini misi itu memerlukan persiapan serius, dan ia menyadari tanggung jawabnya. Setelah memahami situasi, Rio mulai menyiapkan dirinya. Ia memastikan rumah bersih, memikirkan pemberitahuan untuk Sarah, dan membayangkan misi di Twilight Land yang menunggu. Semangatnya terlihat jelas, meski tetap ada sedikit cemas menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari latihan-latihan yang biasa ia lakukan di halaman rumah.
Keberangkatan besok pagi akan menandai awal petualangan baru, sekaligus langkah besar bagi Rio sebagai penyihir yang diandalkan dalam tugas negara. Keesokan paginya, tepat saat lonceng kota berdentang 8 kali, kereta kuda milik Gil berangkat meninggalkan Lun. Di dalamnya, Rio dan Abel duduk bersebelahan dengan koper kecil di pangkuan, bawaan yang sederhana untuk perjalanan panjang menuju ibu kota. Tidak ada percakapan berarti di antara mereka pada awalnya. Hanya derap 4 kuda yang berpacu di jalan berbatu dan suara angin pagi yang masih membawa kabut lembut dari dataran tinggi. Rio duduk tenang, memandang pemandangan yang melintas cepat di luar jendela. Ekspresinya menunjukkan ketenangan mutlak, seolah waktu dan tujuan bukan hal yang perlu dikejar. Di sisi lain, Abel tampak lebih tegang. Ada sesuatu dalam sikap Rio yang selalu membuatnya heran. Sebuah ketenangan yang tidak berasal dari ketidaktahuan, melainkan dari keyakinan bahwa segala sesuatu akan menemukan tempatnya pada waktunya. Kereta kuda melaju lebih cepat dari perjalanan biasa. Kecepatan itu terasa tidak wajar bagi kendaraan yang dirancang untuk jarak jauh. Namun setiap hentakan roda terasa halus. Gil rupanya telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Kuda-kuda terbaik disiapkan di pos perhentian, siap diganti agar perjalanan tidak perlu berhenti lama. Semua pengaturan itu berasal dari Hugh, yang memastikan mereka tiba di ibu kota dalam waktu sesingkat mungkin. Meski lajunya luar biasa, kenyamanan di dalam kereta hampir menyerupai kendaraan bangsawan. Getaran yang seharusnya keras nyaris tak terasa. Mekanisme penyeimbang yang dipadukan dengan sihir penahan gaya dan teknik alkimia membuat laju kereta terasa ringan, seolah melayang di atas tanah. Bagi Rio, itu adalah bukti betapa dunia ini benar-benar memadukan seni dan ilmu sihir dalam kehidupan sehari-hari. Ia membayangkan para alkimis yang bekerja di balik desain semacam ini, menyatukan kekuatan magis dan ketepatan teknik seperti dua sisi logam yang saling menempel tanpa celah. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hampir seminggu kini dapat ditempuh hanya dalam 2 hari. Di sepanjang jalan, langit yang berubah warna dari biru, pucat menjadi keemasan menandai waktu yang berlalu tanpa disadari. Rio sempat memperhatikan betapa lancarnya perjalanan ini, dan dalam diam ia mengakui ketepatan perhitungan Hugh. Sementara itu, Abel hanya sesekali menatap peta kecil di pangkuannya, memastikan arah mereka menuju pusat kerajaan tidak melenceng sedikit pun. Ketika menara-menara tinggi ibu kota akhirnya terlihat di cakrawala, sinar matahari sore memantul pada dinding batu abu-abu, membuat seluruh kota tampak seperti perisai perak yang berkilau. Udara di sekitar mereka berubah, lebih padat, lebih sibuk, membawa aroma logam, arang, dan kehidupan manusia yang berlapis-lapis. Kereta Gil langsung diarahkan menuju bengkel alkimia kerajaan, sebuah bangunan besar di sisi timur kota, tempat para peneliti kerajaan meneliti sisa-sisa artefak dari berbagai peradaban lama. Begitu berhenti, Rio turun dengan langkah ringan yang penuh antusiasme. Matanya menatap bangunan besar itu seolah menatap sesuatu yang sakral. Permukaan dinding batu tertulis lingkaran sihir, dan uap tipis yang keluar dari ventilasi menunjukkan aktivitas yang tak pernah berhenti di dalamnya. Abel sempat menoleh, hendak memastikan Rio mengerti tujuan mereka, namun penyihir itu sudah berjalan cepat menuju pintu masuk tanpa menunggu. Segala rasa lelah dari perjalanan panjang tampaknya lenyap begitu saja, tergantikan oleh rasa ingin tahu yang membara. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Abel masih berbicara kepada kusir dan menyusun rencana pertemuan berikutnya dengan pihak istana. Ketika Rio menghilang di balik pintu besar bengkel, Abel hanya bisa menghela napas pelan. Ia kemudian memerintahkan kusir untuk mengantarnya ke kediaman Lord Lun, tempatnya menginap sementara. Dalam hati, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun jelas. Rio tidak pernah setengah hati terhadap apa yang ia sukai. Dunia baginya terbagi dua, hal-hal yang menarik perhatiannya dan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sama sekali. Dengan demikian, perjalanan panjang dari Lun menuju ibu kota pun berakhir. Namun bagi Rio, semua itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pertemuan antara pengetahuan, sihir, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam.